yang saya pimpin, dan bulan Desember kita belum bisa masuk ke tempat ini. Minggu lalu ada grup Indonesia yang saya bawa bisa masuk, itu pun karena belum Ramadan. Pada saat bulan Ramadan biasanya tingkat ketegangan lebih menajam, tetapi alhamdulillah puji Tuhan hari ini kita bisa masuk ya. Makanya di itinerary beliau dia pernah disebutkan ada jadwal ke sini karena takutnya kalau ternyata situasi tidak memungkinkan secara politis, orang nagih di daftar ada kok enggak. Tapi puji Tuhan ternyata sekalipun tidak ada di itinerary beliau, tapi kita bisa masuk. Dan yang kedua, kemarin kan banyak pertanyaan dari teman-teman pada waktu di Yusuf Levit tentang dua masjid ini. Ya, inilah pusat ketegangan antara Israel dengan Palestina. Karena tempat ini, tempat yang area ini semua yang dikenal dengan Haram Asy-Syarif oleh orang Islam, yang dikenal dengan Har Habet, Bukit Bait Suci oleh orang Yahudi. Nah sebetulnya kalau saya berpikir ya, kita harus ada sumber netral yang bisa menginformasikan tentang sejarah tempat ini. Padahal kan ada sumber Yahudi dan kitab suci Kristen Yahudi, misalnya Alkitab, lalu sumber-sumber dari kitab Talmud itu sumber dari pihak Yahudi dan Kristen. Kedua sumber sejarah dari pihak Islam. Ya, kemudian sumber sejarah dari pihak netral. Nah, itu yang penting, yang netral ini. Yang pertama sekarang sumber sejarah dari pihak Yahudi. Tempat ini adalah tempat-tempat yang sangat penting. Ya, artinya di sekeliling ini juga. Kalau di bawah tadi kita masuk dari tembok barat Hotel Hama'alif. Orang di luar Yahudi menyebut tembok ratapan Baitun al-Mubarak. Itu tercatat misalnya di dalam sumber Yahudi yang disebut Megilot Ta'anit. Megilot Ta'anit itu intinya adalah mereka berkabung memperingati hancurnya Bait Suci yang mereka sebut sebagai Tis'a B'Av, tanggal 9 bulan Ibrani Ab. Itu tercatat dalam traktat Megilot Ta'anit yang kira-kira ditulis tahun 160 Masehi. Ini sumber Yahudi. Dan mereka percaya bahwa dibuktikan dari sumber-sumber yang tercatat secara historis, direkam dalam Alkitab ya. Misalnya kalau dari Perjanjian Baru umat Kristen, Yesus mengatakan kamu lihat gedung yang megah ini. Kamu lihat gedung yang megah ini yang sangat dibanggakan oleh murid-murid Yesus. Akan tiba waktunya tidak satupun batu terletak di atas batu yang lain, semua akan diratakan. Dan itu terjadi tanggal 5 Agustus tahun 70 Masehi. Bahkan jamnya pun dicatat. Itu tertulis dalam catatan Yosefus bahwa api itu mulai menyala dan membakar ruangan kudus itu pada kira-kira sembahyang petang, sembahyang minka. Jadi kalau waktu kita asar ya, kira-kira tahun 70 Masehi itu sejajar dengan tanggal 9 bulan Ibrani Ab 5 Agustus tahun 70 Masehi. Itu sumber dari pihak Yahudi. Makanya kenapa orang Yahudi begitu mempertahankan Yerusalem, dan Yerusalem tidak boleh dibelah jadi dua. Ini saya ngomong sebagai pihak yang netral ya. Tidak boleh dijadikan ibu kota negara Palestina karena bagi orang Yahudi Yerusalem itu segala-galanya. Bayangkan ya, sejak tahun 135 itu pada masa Kaisar Hadrianus mengalahkan atau meluluh lantakan pemberontakan di mata Roma, yaitu Simon Bar Kokhba. Mereka hanya diizinkan berdoa di tembok barat itu setahun sekali, dan mereka terserak-serak di seluruh muka bumi sejak tahun itu. Dan
Kalau orang Yahudi ada di Irak, ada di Mesir, ada di Eropa, ada dimanapun, setiap Paskah mereka selalu mengatakan tahun ini kita di sini, tahun depan kita di Yerusalem. Lisana haba'ah Yerusalem. Karena nama Yerusalem itu magnet rohani bagi setiap orang Yahudi. Bagi seorang Kristen,